Hai Shalom, kembali saya Andre di acara The Wednesday Message, pesan dari Rabu. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Minggu ini saya ingin menyampaikan tentang yang berjudul From Inside to Outside, yaitu dari dalam keluar. Nah saudara, kita akan baca ayatnya di dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-38. Dikatakan demikian: Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ayat ini berkata bagaimana dikatakan bahwa barang siapa yang percaya kepada Tuhan. Nah, kata percaya di sini orang yang dimaksud juga dalam Amplified dikatakan orang yang mengandalkan, yang betul-betul cling, yang seperti bersandar kepada Tuhan, yang menggantungkan segala kepercayaan dan pengharapannya kepada Tuhan. Dikatakan bahwa dari dalam hatinya, dari dalam hidupnya keluar aliran-aliran air hidup. Di dalam Amplified dikatakan bukan sekedar aliran saudara, tetapi dikatakan rivers of living water. Jadi dikatakan seperti sungai yang airnya itu begitu deras mengalir saudara. Kalau kita lihat, kalau kita ngebayangkan sungai seperti apa aliran air yang begitu deras. Nah, ayat ini mengatakan bagaimana bahwa kita tidak akan dipengaruhi oleh keluar. Sedangkan justru yang kita justru mempengaruhi apa yang di luar. Karena Alkitab berkata dari dalam hati kita akan mengalir aliran-aliran air hidup. Pengertiannya from the inside akan mempengaruhikan apa yang outside. Seringkali dalam kehidupan kita yang dipengaruhi dengan apa yang di luar. Ketika kita mengalami hal yang bagus, kita sukacita. Ketika kita mengalami hal yang baik, ketika kita dapat promosi, ketika kita naik gaji, ketika kita dipromosikan, ketika bisnis kita untung, ketika kita mendapatkan hadiah atau apa, wah kita senang. Ya, outside mempengaruhi yang di inside. Tetapi ketika kita mengalami hal yang buruk, misalnya ketika kita dipecat atau kita dirumahkan atau gaji kita dipotong, ketika bisnis kita rugi, ketika kita menghadapi masalah, penderitaan, kesukaran, itu mempengaruhi kita. Jadi bukannya inside to outside, justru dari outside yang luar ini mempengaruhi apa yang di dalam. Sehingga khususnya saat ini kita di tengah-tengah pandemi corona. Ketika pandemi corona boleh dikatakan banyak mempengaruhi segala bisnis, pekerjaan, banyak orang dirumahkan, dipecat, bahkan bisnis rugi, kita mengalami kesukaran dan penderitaan. Akhirnya kita seperti orang yang Nabi Elia ketika dia bilang, Tuhan cukup sudah, aku sudah capek, cabut saja nyawaku. Tetapi saudara, Yesus mengajarkan apa? Kalau kita percaya kepada Dia, kalau kita berharap, bergantung kepada Tuhan, justru dari dalam kita ini seperti sungai yang mengalir deras keluar. Sehingga apa saudara? Bukan kita yang dipengaruhi oleh luar. Justru kita yang mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang mungkin tadinya lemah, letih, lesu oleh karena keberadaan kita. Aliran air sungai itu mengalir kepada mereka. So luar biasa saudara. Saya bertemu dengan seseorang. Dia mengalami pengalaman kesaksian dia bagaimana waktu dia di Medan, satu keluarganya mengalami penyakit COVID-19 saudara. Bahkan boleh dikatakan salah satu anggotanya ada yang meninggal. Dia betul-betul sangat down saudara. Dan dia betul-betul butuh dukungan dan dorongan. Dan luar biasa ketika dia sharing cerita bagaimana ada hamba Tuhan yang menghubungi dia, menelpon dia, memberikan kekuatan berdoa. Tiba-tiba timbul dari rohnya suatu sukacita, suatu hal-hal yang bagus. Sehingga saudara, anggota-anggota keluarganya yang sedang down, yang sedih, yang terpengaruh oleh keadaan, bahkan ada anggota keluarganya yang meninggal, membuat suasana moodnya jadi betul-betul gloomy, betul-betul sedih. Tetapi oleh karena dia, sungai itu mengalir dari dan berkata, tidak, kita harus bersukacita. Kita bersukacita karena itulah yang Tuhan inginkan. Karena Alkitab di dalam 1 Tesalonika, saudara tahu di dalam pasal yang kelima kan dikatakan apa? Bersukacitalah senantiasa. Pengertian senantiasa bukannya dalam keadaan bagus, tapi dalam keadaan buruk sekalipun kita bersukacita. Bahkan di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 12 dikatakan apa? Bersukacitalah di dalam pengharapanmu. Nah, dikatakan bersukacita. Tuhan tidak hanya suruh kita berpengharapan aja, tetapi bersukacita di dalam pengharapan. Kenapa bersukacita? Karena kita tahu di dalam Roma pasal kelima juga dikatakan bahwa pengharapan kita kepada Tuhan tidak akan mengecewakan.
Maka dari itu kita perlu bersukacita. Nah, bersukacita ini didapat dari mana, saudara? Sukacita bukan didapat dari luar ke dalam, saudara. Bukan karena kita naik gaji, promosi, bukan. Tetapi ketika kita mempunyai rivers of the living water, sungai yang begitu deras aliran airnya, sehingga mempengaruhi, saudara. Sehingga orang yang tadinya sedih ketika dia bersama-sama dengan kita, oleh karena aliran air sungai itu kita alirkan ke dia, bahwa kita bersuka cita meskipun susah. Kita percaya dan tetap teguh. Kita tidak tergoyahkan oleh karena masalah apapun, karena kita tahu pengharapan kita pada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Saudara, maka dari itu kita perlu yakin dan percaya bahwa Tuhan Immanuel itu senantiasa menyertai kita. Nah, sebagai ayat yang terakhir, saudara, saya mau bacakan daripada Yesaya pasal yang ke-60, ayat yang pertama, dan itu sudah dikatakan begini. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Nah, saudara, dua ayat ini ada satu kata kunci yang sangat penting yang kita perlu perhatikan. Apa? Dikatakan begini, terbit atasmu. Di ayat yang pertama dikatakan terbit atasmu. Di ayat yang kedua juga dikatakan terbit atasmu. Nah, kalau kita tahu yang namanya terbit, saudara, terbit itu bukan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Bukan berarti dari luar ke dalam, tetapi dari dalam hati kita ini. Dikatakan terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Dia akan naik dari mana, saudara, kalau bukan dari hati kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita bergantung, berharap, bersandar kepada Tuhan, dari hati kita, aliran air ini, living water ini, living water, river of living water, sungai ini, dan kemuliaan Tuhan ini seperti terbit dari dalam dan bersinar atas kita, saudara. Sehingga apa, saudara? Kita tidak dipengaruhi sama yang di luar. Justru kita akan mempengaruhi yang di luar. Orang-orang di sekitar kita yang tadinya mungkin letih, lesu, beban berat, karena kita hadir, saudara, kita bisa menjadi berkat. Aliran sungai itu menyinari mereka yang kering. Yang tadinya kering, mereka menjadi tidak haus lagi. Mereka yang tadinya kesukaran, mereka tiba-tiba sukacita oleh karena aliran living water ini yang mengalir melalui kita. Semoga video singkat ini, Wednesday Message ini, bisa menjadi berkat buat kita semua. Sampai jumpa di Wednesday Message selanjutnya. God bless you.